Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, nikmat waktu luang juga untuk dapat mendalami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Mutiara yang tersembunyi dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan limadza bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaziratil Arab. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus atau dilahirkan dan diutus di jazirah Arab, di tanah Arab Saudi? Kenapa harus di Mekah? Ada apa dengan Mekah? Kenapa tidak dilahirkan di belahan bumi yang lainnya? Di Afrika mungkin, atau di Eropa, atau di Indonesia, atau di Amerika, atau di India, atau di Kutub Utara. Nah, kenapa harus di Jazirah Arab? Nah, tentunya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala hikmah di balik itu semuanya. Hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya kenapa Allah Subhanahu wa taala harus mengutus Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia daripada para nabi dan rasul lainnya, lebih mulia dari 124.000 nabi dan 315 orang rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya, bahkan manusia itulah yang akan ditanya oleh Allah kelak di hari akhirat. Tapi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, para ulama berusaha mencari tahu ada apa di balik ini semuanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di gurun pasir, diutus jauh dari hiruk pikuk, barat kata. Kenapa harus diutus di Mekah? Kenapa tidak diutus di Katulistiwa yang iklimnya tropis, atau di tempat yang dingin atau yang panas banget? Nah, para ulama sudah berusaha mencari tahu apa sebabnya, apa hikmah di balik ini semuanya. Naam. Dan para ulama menyebutkan beberapa sebab. Setidaknya ada 5 sebab lebih yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah annahum kanu 'alal fitrah wa ashabu iradatin qawiyyah. Bahwasannya orang-orang Arab mereka itu kebanyakan sesuai dengan fitrah. Dari mana bisa dikatakan sesuai dengan fitrah, ikhwah? Lantaran mereka itu beribadah kepada Allah sesuai agama Nabi Ibrahim. Lantaran mereka ini sesuai dengan agama Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim beragama Islam. Sedangkan Islamnya Nabi Ibrahim sesuai agama fitrah. Kalau kita lihat di zamannya Nabi SAW, kalau Nabi diutus di India, kalau Nabi diutus di tempat lainnya, yang rata-rata sudah terkontaminasi, ya,
Atau Nabi diutus di Palestina, padahal di sana sudah ada penyimpangan yang begitu luar biasa. Adapun di Arab belum. Di Arab terjaga. Karena dilihat juga di Arab ini padang pasir. Tidak ada orang yang mau memperebutkan daerah Mekah. Karena begitu panas dan gersang, tidak ada air sama sekali. Sehingga Allah memilih Nabi SAW dari Jazirah Arab, tepatnya di Mekah. Lagi pula, orang-orang Arab ini mereka memiliki mereka memiliki keinginan yang kuat. Di antara sifat terpuji orang Arab, ketika mereka sudah berjanji, maka mereka akan menolong habis-habisan sampai titik penghabisan, sampai meninggal pun mereka rela mengorbankan diri dan harta mereka. Lain halnya dengan orang Yahudi atau yang lainnya. Kebanyakan mereka tidak ada sama sekali berpegang teguh dengan janji-janji. Naam. Sehingga inilah penyebab pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya di Mekah, bukan di Afrika atau di Eropa atau di Asia. Hal ini jelas sekali di dalam kejadian Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Berkata Suhail bin Amr, ketika dia mendengar sang penulis menulis hadza ma qadal alaihi Muhammadun Rasulullah, ini yang telah disepakati atau diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Seketika itu Suhail bin Amr pun langsung mengatakan, wallahi, demi Allah, lau kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil baiti wala qatalnak. Kalau seandainya kami ini mengetahui kamu betul-betul utusan Allah, ma sadadnaka 'anil baiti wala qatalnak. Kami orang Arab Quraisy tidak akan pernah menghalang-halangimu untuk masuk ke Mekah, dan juga kami orang Quraisy tidak akan pernah memerangimu sama sekali. Menunjukkan satu, bahwasannya di samping kesyirikan yang dilakukan oleh orang Quraisy, mereka itu masih beribadah kepada Allah. Sampai mereka pun bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, mereka ini juga meyakini adanya Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka berbuat kesyirikan. Kemudian hal yang menunjukkan keinginan kuat orang Quraisy adalah Suhail bin Amr, dia ini memaksa Nabi Muhammad untuk mengganti tulisan Rasulullah, untuk menghapusnya. Dihapus, kami nggak suka. Udah, akhirnya Rasulullah pun meminta sahabatnya untuk menghapus. Hapus Ali, hadza ma qada alaihi Muhammad. Ini yang ditulis oleh Muhammad. Stop. Ya, lihatlah, ketika orang Arab sudah punya satu keinginan, ya udah punya satu keinginan, nggak bisa dia diganggu gugat. Sama seperti nanti kita akan saksikan ketika mereka memiliki keinginan untuk memberikan jaminan kepada Rasulullah, di antaranya adalah Al-Mut'im bin Adi, ya, atau Ibnu Dughunnah, dan yang lainnya yang memberikan jaminan kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka sudah memberikan jaminan, dan jika ada yang berani menyentuh Nabi Muhammad atau Abu Bakar As-Siddiq, maka siap berperang. Sehingga menunjukkan bahwasanya mereka ini orang Arab Quraisy betul-betul berada di agama fitrah.
Nah, kalau dilihat dari agama-agama yang lainnya, misal kita ambil contoh, kalau Nabi Muhammad dilahirkan di Palestina, padahal di sana sudah ada Romawi. Sedang Romawi sudah terkontaminasi agama Nasraninya. Ya, udah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nah, atau di Palestina atau di Persia atau di daerahnya orang-orang Yahudi. Nah, lain halnya dengan orang Arab. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dah tidak ada lagi nabi yang lainnya. Ya, sehingga itu bisa membersihkan agama mereka sesuai dengan fitrah. Sampai datang Amr bin Luhai al-Khuzai, dialah yang merubah pertama kali agama Nabi Ibrahim. Nah, kemudian di sini disebutkan Suhail bin Amr al-Amiri, khatibu Quraisyin wa fasihuhum min asyrafihim yukna bi Abu Zaid. Dia masuk Islam, Suhail bin Amr masuk Islam pada Fathu Mekah tanggal 8 Hijriah. Beliau radhiyallahu anhu, Suhail bin Amr, meninggal dunia karena penyakit taun Amawas pada tahun 18. Nah, dan Suhail bin Amr lihat ketika belum masuk Islam dia sangat menentang Nabi. Tapi ketika sudah masuk Islam, beliau sering sholat, puasa, zakat, subhanallah. Bahkan Suhail bin Amr ini sering menangis ketika mendengar Al-Quran. Sampai Suhail juga pernah mengatakan, Wallahi la ad'u mawqifan ma'al musyrikin illa waqaftu ma'al muslimina mithlah wala nafaqatan anfaqtuha ma'al musyrikin illa anfaqtu 'alal muslimina mithlaha la'alla amri an yatluwa ba'duhu ba'dha. Nah. Kemudian hal yang kedua yang menjadikan kenapa Rasulullah diutus dari Mekah adalah minha anna alwaha qulubihim kanat safiyah. Hati orang-orang penduduk Mekah itu betul-betul hati yang bersih. Intinya karena mereka ini ya masih mengikuti agama Nabi Ibrahim yang betul-betul murni. Kalau di daerah-daerah lain kan betul-betul terkontaminasi gitu kan. Nah, jadi orang-orang Mekah itu hatinya bersih. Nah, ini hati bersih jika dibandingkan dengan Romawi, Persia, orang India gitu ya, ikhwah. Kayak lebih bersihan apa? Lebih mendingan orang Arab gitulah. Coba antum perhatikan perkara tauhid deh. Tauhid rububiyah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, orang Arab jahiliyah mereka bisa menjawab Allah. Lain halnya dengan orang Romawi, orang Persia, orang India, orang-orang yang lainnya, belum tentu mereka menjawab yang menciptakan, yang ini Allah. Mereka akan menjawab ada Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga betul-betul orang Arab, jika dibanding dengan kondisi orang-orang selain mereka, orang Arab ini betul-betul bersih hatinya. Kemudian yang ketiga, hal yang mendasari kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad dari Quraisy, dari Mekah. Nah, yaitu ashab sarahatin wa saramah. Orang Arab itu orang yang tegas,
Orang Arab itu orang yang terus terang. Kalau misalkan benar ya dikatakan benar, salah ya dikatakan salah. Mereka tidak suka apa itu, ibarat kata acting begitu ya. Jadi betul-betul apa? Kalau suka ya suka, kalau nggak suka ya nggak suka. Tegas, terus terang, tidak mengkhianati orang lain. Nah, makanya ketika mereka memberikan jaminan ya udah, mereka tahu akibat setelah memberikan jaminan. Kalau orang yang diberikan jaminan di dizolimi, maka orang yang memberikan jaminan pun berani angkat tangan, angkat bicara. Nah, hal ini tergambar jelas ketika Baiat Aqabah yang kedua. Di tahun ke-12 di tahun ke-13 Hijriah. Baiat Aqabah tatkala orang Aus dan Khazraj mereka berkumpul di Bukit Aqabah di daerah Mina untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah Al-Khazraji, "Ya ma'syar al-Khazraji, hal tadruna alama itu salah itu ya. Ala spasi ma alama tubayi'una hadzal rajul." Nih, ketegasan terus terang. "Hei orang-orang Ansar," kata Al-Abbas sebelum berbaiat, "kamu tahu nggak konsekuensi dari pembaiat ini? Jangan asal-asalan gitu kan. Jangan cari muka atau apa begitu. Ayo, tahu nggak?" Nah, kemudian teman-temannya langsung jawab, "Na'am, ya, kami tahu. Kami tahu." Kemudian dia mengatakan, "Innakum tubayi'una ala harbil al-ahmari wal aswadi minan nas." Hai orang-orang Ansar, Aus Khazraj, yang waktu itu berjumlah sekitar 85 orang yang berbaiat dengan Nabi SAW di baiat Aqabah yang kedua. Hai orang Ansar, sesungguhnya ketika kalian berjabat tangan dengan Muhammad, udah sah, itu berarti kalian akan memerangi orang-orang kulit merah, Romawi gitu, sama orang-orang kulit hitam. Siap enggak? Ya, tegas kan ikhwah? Terus terang. Nah, harus ada kejelasan. Makanya Rasulullah pun juga apa? Diutus dari orang Arab. Rasulullah juga tegas. Nih kebenarannya cuma ini. Tidak ada kebenaran selain dari yang dibawa oleh Allah. Kemudian orang Ansor pun mengatakan kepada Rasulullah, "Famala nabi dzalika ya Rasulullah innahnu wafaina." Wahai Rasulullah, apa yang akan menjadi jaminan atau manfaat buat kita? Faedahnya apa kalau kami benar-benar bisa berbaiat denganmu wahai Rasul? Kemudian Rasulullah pun langsung menjawab tanpa berbasa-basi, "Surga, al-jannah." Lihat ikhwah, tegas, semuanya tegas. Kemudian sehingga para sahabat pun mengatakan, orang Ansor ya, Aus Khazraj 85 orang, "Ubsut yadaka." Kalau begitu, wahai Rasul, berikan tanganmu. Maka Nabi Muhammad pun menjulurkan tangan dan berbaiat semuanya, salaman. Lihat, ya, mereka itu betul-betul tegas. Orang Arab tuh seperti itu, kalau udah kebenaran ya udah akan mereka ini kan junjung tinggi. Berbeda dengan kaum-kaum yang lainnya, terkadang mereka ini
tidak mau terus terang lantaran duniawi, lantaran hal yang belum dicapai seperti itu. Dan ini tidaklah baik. Nah, kemudian ikhwah, yang nomor 4, hal yang mendasari kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di dataran Arab, di Arab Saudi atau bangsa Arab. Anna al-Araba kanu bima'zilin an adwa'i al-madaniyah wat taraf wallati yas'ubu ilajuha wallati tahulu duna tahammusi lil aqidati wat tafani fi sabiliha. Ini sedikit sekali membingungkan. Nah, intinya adalah Arab ini dia ini adwa itu artinya penyakit. Bima'zilin man adwa il madaniyah wa taraf allati yasubu ilajuha. Anda juga nggak paham ini maksudnya apa ini. Apa mungkin orang Arab itu mereka itu jika dibanding dengan kaum-kaum lainnya sebagai kayak penyakit begitu loh. Tapi penyakitnya ini susah banget diobati. Ketika susah diobati, ya sudah. Berarti cocok buat Nabi SAW. Kalau di sana bisa, kalau Arab ini bisa membawa agama Islam, maka akan cocok begitu. Paham kan? Sehingga kalau antum perhatikan, Arab Saudi, tepatnya di Mekah itu, gak ada yang bisa menjadikan agama mereka itu sebagai Nasrani atau Yahudi. Dari zamannya Nabi Adam, dari zamannya Ibrahim, Ismail, sampai Nabi Muhammad, Mekah itu cuma beribadah kepada Nabi Ibrahim. Ya, setelah Amr bin Luhai al-Khuzai beribadah kepada Allah dari zaman Nabi Ibrahim sampai Amr bin Luhai al-Khuzai kepada Allah. Setelah Amr bin Luhai al-Khuzai sampai seterusnya itu beribadah kepada Allah dan menyekutukan Allah. Paham? Berarti orang Arab itu susah banget untuk dinasronikan atau dimajusikan atau diyahudikan. Begitu. Jadi nampaknya seperti itu, wallahu alam. Habisnya beliau cuma ngasih 2 baris kayak gini aja nggak paham. Nah, kemudian yang kelima, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tanah Arab? Karena orang Arab mereka itu orang-orang yang jujur. Mereka itu adalah orang yang amanah. Orang Arab itu orang yang pemberani. Ya. Tidak ada kemunafikan. Sehingga ikhwah, banyak di antara mereka yang kaya karena berdagang. Karena dagangan mereka landasi dengan kejujuran. Tapi ini ikhwah, ini secara garis besar loh ya. Kalau kita mau melihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan anak cucunya yang Arab-Arab itu. Tapi adalah kalau yang bersikap semena-mena ya ada. Kan kita udah jelasin bagaimana jahiliyahnya dahulu kala. Kemudian yang keenam, apa yang membuat Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab? Ini juga Anda juga nggak kurang paham.
Kemudian yang ketujuh, makawir ya apa makawir? Makawir itu komando, penggempur, pasukan penyerbu. Orang Arab mereka pasukan penyerbu. Wa ahla sakhail. Mulazimin. Oh, mungkin ini kali. Mereka ini kayak ahli perang gitu. Orang Arab itu mereka ahli perang, ahli penunggang kuda. Nah, sehingga cocok lah kalau Nabi di sana. Sama beda kan kalau yang lainnya. Nah, apalagi kalau mereka udah terbiasa apa? Eh, jarang minum, maksudnya apa terbiasa susah. Nah, kan di padang pasir panas, sedikit pohon-pohonnya. Jadi mereka udah terbiasa. Kalau orang Arab disuruh lawan sama orang yang kulit Eropa yang mereka suka dingin, kalah nanti. Menang Arabnya. Kemudian yang ketujuh, orang Arab itu mereka adalah umat yang memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap apa? Kemerdekaan begitu. Karena memang tidak ada orang yang menjajah. Mekah tidak pernah dijajah. Sehingga mereka itu betul-betul mempertahankan kemerdekaan mereka. Mereka nggak mau ditindas begitu. Ya sebenarnya semuanya sama sih, kembali ke tekad kuat. Nggak ada yang nggak mau diinikan. Kemudian yang nomor 8, orang Arab itu mereka ilmiah, berpikir logis, cerdas begitu. Kemudian sudah selesai. Oh, udah selesai gimana? Kalau sehwah udah selesai sampai sini, nggak ada lagi. Itu hal yang mendasari kenapa Nabi Muhammad SAW diutus Jazirah Arab. Ya, diantaranya adalah intinya Jazirah Arab ini tempat yang tidak dijajah. Satu. Kemudian kedua, mereka itu orangnya tegas, tidak suka basa-basi.
Kemudian yang berikutnya, mereka itu memiliki semangat yang tinggi sekali dan mereka ini maunya merdeka begitu. Sehingga hal itulah yang bisa dipakai Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan dari sana dan Nabi Muhammad memiliki sifat kepemimpinan. Nah, dan orang Arab itu kan rata-rata setiap kabilah ini kan punya pemimpin-pemimpin kan. Setiap kabilah itu memiliki raja-raja. Nah, setiap kabilah memiliki raja-raja atau pemimpin-pemimpin. Nah, dari situlah bisa diketahui Nabi Muhammad SAW itu memang layak diutus di mana? Di Arab, nah tanah Arab. Kita selesai sampai di sini karena memang pembahasan setelahnya itu sudah memulai baru ya ikhwah, sudah nggak ada kaitan tentang ini, membahas tentang kakek-kakek Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.